Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali bersama saya Khaliluddin di channel saya Khaliluddin bin Junaidi. Kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana caranya memulai belajar bahasa Inggris dari awal. Banyak sekali pertanyaan eh, yang menanyakan sebenarnya belajar bahasa Inggris itu diawali dari mana. Saya akan menceritakan sebuah tamsil atau permisalan, atau mungkin bisa dikatakan ini adalah sebuah fakta. Ketika ketika seseorang ini lahir dalam keadaan tuli, sejak lahir dia tuli, maka otomatis dia tidak akan bisa bicara. Itu sudah pasti. Seorang yang lahir dalam keadaan tuli, pasti dia tidak akan bisa bicara. Kenapa? Karena tidak ada input yang masuk ke dalam otaknya. Seseorang yang mengalami hal ini tentu dia akan menjadi gagu atau bisu. Nah, ini ya itu tadi disebabkan karena tidak ada yang masuk ke dalam otaknya sehingga dia tidak bisa belajar. Ya, nikmat mendengarkan ini luar biasa. Makanya dalam Al-Qur'an selalu disebut dengan Sami'an Basira. Disebutkan mendengarkan dulu daripada melihat. Oke. Kenapa bahasa Inggris itu dianggap sulit bagi sejumlah orang? Ya, mungkin karena alasannya susah sekali untuk menangkap apa yang disampaikan. Nah, ini sebenarnya masalahnya adalah pada kurangnya berlatih listening. Seorang anak kecil yang saya sebutkan tadi, dia lahir dalam keadaan tuli, maka dia pasti akan mengalami kebisuan. Begitu juga dengan orang yang pertama kali belajar bahasa Inggris, maka yang pertama harus diperdengarkan adalah listening. Listening terlebih dahulu. Minimal kalau bukan yang pertama kali, maka bersamaan dengan belajar bagian yang lain. Misalnya grammar. Ya. Contoh lah, misalnya ketika kita masuk sekolah dasar SD kelas 1, apakah kita langsung belajar tata bahasa Indonesia? Tidak. Tapi kenapa kita bisa berbicara bahasa Indonesia ketika di kelas? Ya tentunya ketika kecil kita sudah diajari bahasa Indonesia oleh orang tua kita. Dan karena kita bisa mendengar, maka kita bisa belajar dan bisa menghafal kata-kata yang diucapkan orang-orang di sekitar kita. Nah, dari pembelajaran itulah maka banyak yang tersimpan dalam otaknya sehingga dia mulai bisa bicara. Dia bisa mulai hafal banyak kata. Ketika meningkat dia mungkin sekolah tingkat TK, kemudian setelah itu SD, ya dia pasti sudah bisa bicara walaupun bahasa daerah misalnya. Tapi minimal dia sudah bisa bicara, itu hasil dari mendengarkan. Nah, baru ketika SD mungkin juga belum langsung diajari tata bahasa kelas 1 itu. Yang diajari adalah menulis dulu. Ya, menulis, belajar membaca. Baru mungkin kelas 3 atau kelas 4 baru diajari tata bahasa Indonesia. Nah, itulah mengapa ketika kita seorang yang baru ingin belajar bahasa Inggris, biasanya yang diajarkan pertama kali itu umumnya adalah tata bahasa. Ini tidak keliru, tidak, hanya saja kurang. Harus dibarengi dengan belajar listening. Ketika dia belajar tata bahasa, tanpa belajar listening, tanpa sering mendengarkan bahasa Inggris, pasti dia akan seperti orang yang gagu, sulit mengungkapkan kalimat. Ya. Jadi belajar hanya teori saja. Tapi dengan mendengarkan, itu ada
stimulan. Seringnya mendengarkan bahasa Inggris, percakapan bahasa Inggris, entah itu percakapan sederhana atau mungkin yang lebih berat lagi. Tapi tentunya kalau untuk bahan belajar akan percakapan yang sederhana, itu otomatis akan lebih merangsang otak untuk menggerakkan mulut untuk berbicara, itu sudah pasti. Sebagaimana anak kecil apabila dia mendengarkan kata-kata dari orang dewasa, dia akan berusaha untuk meniru, mengikuti. Itulah sebabnya mengapa listening tidak boleh di nomor sekian kan, atau apalagi nomor terakhir. Maka harus belajar listening di awal bersamaan dengan belajar tata bahasa. Nah, zaman saya dulu belajar bahasa Inggris, yang ada hanya belajar melalui radio, yang ada listening. Kaset itu masih jarang, apalagi MP3 belum ada, apalagi YouTube sama sekali belum ada. Sekarang begitu mudahnya, media sudah sangat banyak, tinggal bagaimana kesungguhan seorang ini belajar bahasa. Nah, setelah dia belajar tata bahasa, yang mana tata bahasa ini juga tentunya harus banyak menghafal, orang tetap tidak akan mampu untuk mengucapkan dengan pengucapan yang benar kalau dia tidak mendengarkan dari ahlinya, atau yang lebih baik lagi langsung dari native speakernya, dari pembicara, dari penutur asli bahasanya. Nah, inilah pentingnya mendengarkan bahasa Inggris. Dan sekali lagi saya katakan, sudah sangat banyak media yang ada sekarang ini yang bisa diambil secara mudah, secara gratis, dengan sangat gampang untuk dijadikan bahan belajar. Nah, setelah listening ini terus diperdalam bersama dengan tata bahasa, maka kemampuan ini akan cepat sekali melejit dibandingkan dengan orang yang hanya belajar tata bahasa saja. Coba bandingkan, silahkan. Jadi tips pertama orang ingin belajar bahasa adalah listening bersamaan dengan tata bahasa. Tentunya kalau tata bahasa bagi yang beginner, yang pemula, ya tata bahasa yang mudah, sudah pasti itu. Dan listeningnya pun listening yang percakapan yang masih mudah pula. Tapi juga bukan berarti terus menerus mendengarkan percakapan yang yang terlalu mudah, karena secara alami percakapan orang itu ya seperti apa adanya orang umumnya. Maka disarankan pula diselingi dengan mendengarkan percakapan yang natural, yang dimana percakapannya seolah-olah seperti cepat, padahal memang naturalnya seperti itu. Nah, itulah tips saran saya sesuai dengan pengalaman yang saya alami, bahwa belajar bahasa Inggris, belajar listening tidak bisa di nomor 2 apalagi diakhirkan bersamaan dengan belajar tata bahasa. Jadi siapapun Anda yang memulai belajar bahasa Inggris, barengi mempelajari tata bahasa dengan listening English conversation. Nah, itu yang diutamakan. Kemudian kalau misalnya tidak ada teman atau guru yang bisa diajak diskusi, ya mau tidak mau mencari teman yang berada di luar, walaupun itu harus kontak lewat HP. Minimal ada teman yang bisa diajak bicara untuk improve bahasa Inggris. Apalagi sekarang sudah banyak sekali grup-grup Facebook bahasa Inggris yang bisa dijadikan referensi, yang tentunya bisa dimintai tolong tentang bagaimana, apakah kalimatnya benar dan sebagainya. Sekarang ini bahan begitu mudah, tidak seperti zaman dulu. Sarana begitu banyak, tinggal kesungguhan dan kegigihan dalam belajar. Oke, itu saja saran dari saya.
akan dilanjutkan dengan belajar pelajaran selanjutnya, yaitu tata bahasa ringan untuk pemula. Selain itu juga saya membahas pelajaran yang untuk tingkat mahir, yaitu menerjemahkan bahasa Inggris untuk kalimat-kalimat kompleks. Yang sudah pernah saya posting adalah Google Translation versus Idiomatic Translation. Terjemahan Google dipadukan, dibandingkan dengan Idiomatic Translation. Tidak dipungkiri hasil terjemahan Google untuk kalimat-kalimat yang sederhana sudah sangat bagus. Saya katakan sudah sangat bagus. Tapi tentunya jangan terus-menerus dijadikan alat, karena apabila ada bertemu dengan kalimat yang kompleks, tentunya namanya mesin tidak seperti halnya manusia. Dan itulah pentingnya mempelajari terjemahan secara idiomatik. Mungkin demikian itu saja dari saya. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan apapun silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like, dan kalau memang informasi ini bermanfaat bagi yang lain, silahkan share agar sama-sama mendapatkan manfaatnya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.